Assalamualaikum saudaraku. Bagaimana kabarnya kalian semua? Semoga selalu diberi kesehatan dan dilancarkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Dikisahkan pada suatu ketika kota Baghdad kedatangan orang aneh entah dari mana asalnya. Dengan perawakan tinggi, rambut yang panjang, serta pakaian compang-camping, orang aneh tersebut terlihat berjalan-jalan di seputaran kota. Warga kota Baghdad pun mulai khawatir dengan kehadiran orang tersebut. Apalagi ketika orang aneh itu berteriak-teriak dan membuat gaduh suasana. Orang aneh itu bahkan seringkali berteriak-teriak bahwa dirinya tidak percaya dengan adanya Allah. Dia bahkan berani menantang orang-orang Muslim untuk berdebat guna membuktikan adanya Sang Pencipta alam semesta. Banyak warga yang akhirnya meladeni tantangan orang aneh tersebut untuk berdebat. Namun sayangnya, tak ada satu orang pun yang bisa menjawab pertanyaan orang aneh itu. Pada akhirnya, kegaduhan itu sampai juga di telinga Baginda Raja Harun al-Rasyid. Baginda pun segera memerintahkan pengawal untuk menangkap orang aneh itu dan membawanya ke istana. Cepat tangkap orang aneh itu. Jangan sampai masyarakat dibikin resah oleh kelakuannya. Para pengawal pun segera bergerak dengan cepat. Mereka dapat menangkap orang aneh itu yang kebetulan sedang duduk di pinggir jalan. Karena merasa tidak bersalah, orang aneh itu melawan ketika akan dibawa ke istana. Hai, apa-apaan ini? Mengapa kalian menangkapku? Apa salahku? Kata orang aneh itu. Namun setelah beberapa saat lamanya berdebat, akhirnya orang aneh tersebut mau dibawa ke istana dan langsung dihadapkan kepada Baginda Raja. Hai orang aneh, apa maksudmu membuat kegaduhan di kota ini? Saya tidak membuat gaduh. Saya hanya bertanya saja kepada orang-orang tentang suatu hal. Apakah itu salah? Jawab orang aneh itu. Sebenarnya, apa yang ingin kau ketahui dan tanyakan kepada orang-orang? Cepat katakan, kata Baginda Raja dengan sedikit agak jengkel. Begini, kalian semua pasti percaya adanya Tuhan, sementara saya tidak percaya adanya Tuhan. Apakah itu salah? Begini, masyarakat di sini semua percaya adanya Tuhan. Kalau kamu tidak percaya, itu hak kamu sendiri. Tapi jangan bikin onar di kota ini. Saya tidak bikin onar. Saya hanya ingin tahu sebenarnya siapa yang menciptakan Tuhan yang kalian yakini itu, kata orang aneh tersebut. Kalian pasti percaya segala sesuatu ada yang menciptakan, yaitu Tuhan. Lalu siapa yang menciptakan Tuhan itu sendiri? Mendengar pertanyaan yang tidak lazim itu, Baginda Raja tanpa terkejut. Pada dasarnya Baginda Raja bisa saja menjawab pertanyaan itu dengan mudah berdasarkan Al-Quran dan hadis. Namun karena yang dihadapi adalah orang aneh, tentu saja jawaban yang dibutuhkan adalah jawaban yang penuh dengan logika. Mohon ampun Paduka, lebih baik Paduka memanggil Abu Nawas untuk menjawab pertanyaan orang aneh tersebut. Saya yakin dia mampu mengatasinya, kata salah seorang penasehat istana. Baginda Raja pun setuju dengan usul tersebut. Maka dijemputlah Abu Nawas di rumahnya. Tidak beberapa lama, Abu Nawas pun sudah hadir di ruangan tersebut. Abu Nawas tampak sedikit terkejut
melihat ada orang tinggi besar dengan rambut panjang dan pakaian compang-camping ada di ruangan. "Ada apakah gerangan Paduka memanggil hamba?" kata Abu Nawas. "Begini Abu, orang aneh ini tidak percaya adanya Tuhan, dan dia butuh jawaban siapakah yang menciptakan Tuhan itu," kata Baginda Raja. Abu Nawas pun segera menghampiri orang aneh itu. "Silakan, apa yang ingin kau tanyakan? Barangkali saya bisa menjawabnya," kata Abu Nawas. "Begini, Anda sebagai seorang Muslim tentu percaya kepada segala sesuatu ada yang menciptakan. Nah, siapakah yang menciptakan alam semesta beserta isinya?" "Jelas sekali saya percaya. Yang menciptakan alam semesta dan seisinya adalah Allah, Tuhan saya," jawab Abu Nawas. "Baiklah, kalau begitu, siapa yang menciptakan Allah? Karena Anda tadi percaya segala sesuatu pasti ada yang menciptakan," kata orang aneh tersebut. Mendengar pertanyaan itu, Abu Nawas pun hanya tersenyum tipis. Abu Nawas kemudian berkata kepada Baginda Raja, "Mohon ampun Paduka, bolehkah saya meminta secangkir teh untuk orang ini?" Baginda Raja kemudian menyuruh pengawal untuk mengambil teh dan menyerahkan kepada Abu Nawas. "Nah, ini ada secangkir teh. Kamu minumlah dulu. Pasti kamu haus karena sudah lelah mencari jawaban." Orang aneh tersebut kemudian menurut perkataan Abu Nawas. Dia segera meminum teh itu sampai habis tak tersisa. "Begini, kami selaku orang Islam mengakui hanya ada satu Tuhan, yaitu Allah. Ibaratkan saja Tuhan itu dengan angka 1. Nah, sekarang gantian saya yang bertanya kepada Anda. Angka 3 berasal dari angka berapa?" "Tentu saja, angka 3 berasal dari angka 2 ditambah 1. "Lalu, kalau angka 2 berasal dari angka berapa?" lanjut Abu Nawas. "Angka 2 berasal dari angka 1 ditambah 1. Semua orang pasti tahu," kata orang aneh tersebut. "Baiklah. Nah, sekarang kamu tahu angka 1 itu berasal dari mana?" kata Abu Nawas. Orang aneh tersebut tanpa terkejut mendengar pertanyaan Abu Nawas. Dia nampak berpikir dengan keras mencari jawaban. Namun setelah beberapa saat lamanya, orang aneh itu tetap tidak bisa menjawab pertanyaan Abu Nawas. Abu Nawas pun kembali berkata, "Nah, pada intinya, semua pasti ada permulaan atau ada awalnya, seperti juga angka dan alam semesta ini. Kalau kamu bertanya siapakah yang menciptakan Allah, itu sama saja dengan saya bertanya dari mana angka 1 itu berasal. Kamu pasti tidak mampu menjawabnya, kan?" Orang aneh itu pun hanya bisa melongo mendengar penjelasan Abu Nawas. Dirinya tidak menyangka bahwa ternyata ada orang yang bisa menjawab pertanyaannya selama ini. Dia kemudian bersalaman dengan Abu Nawas dan segera pergi dari kota Baghdad. Siang pun berganti malam hari. Abu Nawas kemudian duduk di teras rumah bersama istrinya dan berbincang tentang berbagai masalah kehidupan hingga larut malam. Esok paginya, matahari bersinar sangat cerah. Tidak seperti biasanya, kali ini cuaca terasa teramat panas.
Sudah hampir seminggu, cuaca berubah tidak seperti biasanya. Udara terasa sangat panas, sehingga banyak orang yang merasa kegerahan. Baginda Raja akhirnya mengadakan sayembara menangkap matahari. Hal ini didasari oleh keluhan masyarakatnya yang merasakan betapa teriknya matahari kala itu. Hingga memasuki waktu yang ditentukan, tak seorang pun yang menyatakan kesanggupannya menangkap matahari. Sang raja pun langsung menunjuk si cerdik Abu Nawas untuk menangani masalah ini. Seperti biasa, Abu Nawas pun tanpa berpikir panjang langsung menyanggupi. Kali ini Abu Nawas mengajukan syarat, yaitu disediakan ember berisi air dan sebuah tas besar yang dijamin tidak bocor. Abu Nawas meminta ember tersebut diletakkan di lapangan. Abu Nawas kemudian menghadap raja dan mengakui telah menangkap matahari. Untuk membuat raja percaya, Abu Nawas kemudian membawa salah seorang menteri ke lapangan untuk ditunjukkan hasil kerjanya menangkap matahari. Abu Nawas menunjukkan pada sang menteri tentang matahari yang sudah ditangkap dan dimasukkan ke dalam ember berisi air. Sang menteri kemudian menghadap pada raja untuk memberikan informasi bahwa Abu Nawas telah melakukan pekerjaan yang dititahkannya. Sang raja tentu saja tidak percaya, sebab panas matahari masih menyengat negeri ini. Baiklah, sekarang perintahkan pada Abu Nawas untuk membungkus matahari itu dan bawakan padaku, titah sang raja pada menteri yang menghadapnya. Abu Nawas kemudian membungkus air berisi matahari tadi ke dalam tas. Kemudian dibawakannya tas tersebut pada sang raja. Saya telah membungkus matahari yang mulia, tuturnya sambil meletakkan tas di depan raja. Hai Abu, lihat keluar. Matahari masih juga bersinar. Sanggah sang raja tak percaya. Benar yang mulia, tapi sesungguhnya itu matahari kedua, balas Abu Nawas. Hanya ada satu matahari di dunia ini, sahut sang raja. Anda benar yang mulia. Jadi, ketika matahari berhasil saya tangkap, dunia kemudian menjadi gelap gulita. Maka Allah langsung menggantikannya dengan matahari yang baru, sanggah Abu Nawas. Dalam kondisi yang masih terik itu, sang raja mencoba mempercayai Abu Nawas dengan memastikan apa isi tas besar yang dibawa Abu Nawas. Baginda raja pun hanya tersenyum mendengar kecerdikan jawaban Abu Nawas. Ada-ada saja kau ini Abu Nawas. Dikisahkan, sudah lama desa di sebelah Abu Nawas diganggu oleh makhluk halus sebangsa jin yang teramat menakutkan. Selain menakutkan, rupanya jin tersebut seringkali mengganggu kehidupan penduduk desa. Tak jarang, meskipun siang hari, jin itu menampakkan dirinya di hadapan penduduk. Penduduk desa yang sudah merasa sangat terganggu, sudah berulang kali meminta bantuan para spiritual dan mereka yang ahli di bidang pengusiran jin. Namun, hingga kini, tak ada satupun yang berhasil mengusirnya. Penduduk desa pun kemudian mengadukan masalahnya
kepada Abu Nawas. "Wahai Abu Nawas yang cerdik, tolonglah kami. Sudah lama kami diganggu jin," ucap salah seorang penduduk. "Waduh, bukannya saya tidak mau menolong kalian, tapi saya tidak bisa mengusir makhluk halus. Saya bukan orang sakti," ucap Abu Nawas. "Tolonglah kami, Abu Nawas. Kami sudah berusaha ke sana kemari, namun hasilnya nihil," ucap salah seorang penduduk. "Memangnya kenapa jin tersebut sampai bisa mengganggu kalian semua?" tanya Abu Nawas penasaran. "Jadi begini, Abu. Jin ini merasa dirinya lah yang membuat desa kami menjadi subur, sehingga hasil bumi menjadi berlimpah. Oleh karena itu, setiap bulan dia meminta tumbal kepada kami," jawab salah seorang penduduk. "Memangnya dia meminta tumbal apa?" tanya Abu Nawas. "Dia meminta tumbal hewan ternak, yaitu berupa 9 ekor kambing. Kalau dibiarkan lama-lama kambing di desa kami tentu akan habis." "Wah, keterlaluan sekali jin itu. Ini sudah tidak bisa dibiarkan," kata Abu Nawas. "Baiklah, aku akan memikirkan caranya." Penduduk desa yang sudah mendengar kesanggupan Abu Nawas untuk mengusir jin, kemudian kembali pulang ke desanya. Mereka merasa tenang karena ada orang cerdik yang akan mengusir jin tersebut. Sementara itu, Abu Nawas di rumahnya terlihat bingung memikirkan bagaimana caranya untuk mengusir jin yang telah mengganggu ketentraman warga desa sebelah. Menurut cerita yang beredar, jin tersebut tidak sendirian. Mereka mempunyai pemimpin dengan perawakan yang sangat menakutkan. Matanya merah, besar, sementara itu gigi taringnya terlihat besar-besar dan panjang seolah siap untuk menyantap siapapun yang akan mengganggunya. Tinggi jin tersebut hampir 3 meter, dengan badan ditumbuhi bulu hitam. Abu Nawas pun bergidik ngeri membayangkan wajah pemimpin jin tersebut. Abu Nawas kemudian mencari informasi bagaimana cara untuk mengusir jin yang menakutkan tersebut. Dia bertanya ke berbagai sumber, termasuk kepada orang-orang yang memang ahli di bidangnya. Hampir semua orang yang ahli di bidang pengusiran jin mengakui kalau jin yang mengganggu desa tersebut sangat menakutkan dan sulit untuk ditaklukkan. Abu Nawas pun merasa sangat kebingungan. Dia merasa bagai di ujung tanduk. Selang beberapa hari, penduduk desa sebelah datang lagi ke rumah Abu Nawas. "Bagaimana, Abu? Kami sudah menunggu. Kenapa kamu tidak datang-datang? Apa kau tidak mau menolong kami yang sedang kesusahan ini?" tanya salah seorang. "Bukannya saya tidak mau menolong, tapi saya belum menemukan cara yang tepat untuk mengusir komplotan jin tersebut," jawab Abu Nawas. "Tapi baiklah, kalian tidak usah khawatir. Nanti malam saya akan datang ke desa kalian," ucap Abu Nawas. Malam hari pun tiba. Abu Nawas segera bersiap-siap untuk datang ke desa sebelah. Meskipun belum menemukan cara yang ampuh untuk mengusir komplotan jin. Abu Nawas hanya membawa selembar sajadah dan tasbih yang biasa digunakannya. Setelah sampai di desa sebelah, Abu Nawas kemudian ditemani oleh kepala desa dan beberapa orang tetua segera pergi ke tempat komplotan jin tersebut.
Suasana malam itu sangat mencekam. Binatang malam yang biasanya berusaha menghadirkan orkestra alam seolah enggan untuk bersuara. Alam kelihatan sangat sepi dan terasa hawa angker menyeliputi di seluruh desa. Setelah sampai di sebuah pohon yang sangat besar, rombongan Abu Nawas pun segera duduk. "Abu Nawas, disinilah tempat kerajaan jin," ucap tetua desa. "Baiklah, saya yang duduk di depan, sementara kalian duduklah di belakang. Tolong bantu saya dengan doa yang kalian bisa," ucap Abu Nawas. Abu Nawas beserta rombongan kemudian segera memanjatkan doa. Mereka semua meminta perlindungan kepada Sang Maha Pencipta. Tidak beberapa lama, datang berpuluh-puluh jin dengan wajah yang sangat mengerikan. Melihat jin yang berdatangan, kepala desa dan beberapa orang tetua segera lari ketakutan dan kembali ke dalam desa. Sementara itu, Abu Nawas mencoba bertahan dengan terus berdoa. "Hai manusia, sungguh berani kau mau mengusir kami," ucap jin yang berkepala botak. "Pergilah dari desa ini, jangan kau ganggu kehidupan warga desa," ucap Abu Nawas sambil terus berdoa memohon perlindungan kepada Sang Pencipta. Meski sangat takut, Abu Nawas tetap memaksakan diri untuk membuka mata mencoba melihat jin tersebut. Abu Nawas kemudian membaca ayat kursi sesuai yang telah diajarkan gurunya. Dan tak butuh waktu lama, komplotan jin tersebut kemudian hangus terbakar. Aroma sangit menyebar kemana-mana hingga ke ujung desa. Abu Nawas pun kemudian mengucap syukur alhamdulillah karena komplotan jin sudah musnah terbakar. Namun selang beberapa menit, datanglah pemimpin jin tersebut. Seperti yang telah diceritakan oleh penduduk desa, perawakan jin tersebut sangat mengerikan. Tinggi tubuhnya 3 meter. Seluruh tubuhnya ditumbuhi bulu-bulu hitam yang panjang. Tangannya panjang menyentuh tanah dengan kuku-kuku yang terlihat sangat tajam. Wajah jin tersebut sangat menakutkan dengan gigi taring dan mata merah yang menyorot tajam. "Hai manusia, berani sekali kau datang ke sini dan membunuh anak buahku," ucap Raja Jin tersebut. Abu Nawas yang merasa sangat ketakutan kemudian menutup matanya. Dia tidak berani melihat ke arah wajah Raja Jin tersebut. Pergilah dari sini," ucap Abu Nawas dengan ketakutan. "Wah, memangnya siapa kau berani mengusir aku, Raja Jin? Akan kumakan dirimu, kuremukkan seluruh tubuhmu yang kecil itu," kata Raja Jin. Abu Nawas pun sangat merasa ketakutan. Keringat sebesar biji jagung terlihat membasahi wajahnya. Konsentrasinya telah hilang mendengar suara Raja Jin tersebut. Semua doa yang telah dihafalkan pun tidak bisa dia ucapkan, termasuk ayat kursi yang telah memusnahkan jin yang sebelumnya mengganggunya. Pikiran Abu Nawas hanya pasrah. Namun di sela-sela kepasrahannya tersebut, dia mencoba melafalkan semua doa yang diingatnya. Namun yang teringat hanya doa sebelum makan. Abu Nawas pun kemudian melafalkan doa tersebut dengan mantap. Seketika itu, Raja Jin yang hendak memakan Abu Nawas terdiam. Gerakannya mendekati tubuh Abu Nawas terhenti. Raja Jin tersebut terpana
mendengar Abu Nawas melafalkan doa sebelum makan. Dia berpikir, hebat sekali manusia sekecil ini mau memakan dirinya yang tinggi besar. Pasti manusia ini memiliki ilmu yang luar biasa hebat, sehingga mau memakan dirinya. Seketika itu juga, Raja Jin kemudian meminta ampun kepada Abu Nawas. Ampun, ampun, jangan kau makan diriku, ucap Raja Jin tersebut. Sontak Abu Nawas membuka matanya. Ia melihat Raja Jin tersebut sedang berlutut di depan dirinya dengan wajah yang sangat mengerikan. Abu Nawas yang sudah tak tahan melihat Raja Jin tersebut segera mengusir dari tempat itu dan mengancam akan memakannya jika dia datang kembali dan mengganggu penduduk desa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.